Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Tomas, ya kan? Juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan senantiasa tekun berbuat baik. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 5 Maret tahun 2023, hari Minggu Prapaskah yang kedua. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami mendengarkan Putramu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabdamu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 17 ayat 1 sampai dengan 9. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka. Ia menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung, Yesus berpesan kepada mereka, "Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum Anak Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, pada Minggu Prapaskah yang kedua tahun A, kita merenungkan tentang kisah dalam bacaan Injil Yesus yang dimuliakan di atas gunung bersama para murid-muridnya. Yesus naik ke puncak gunung. Murid-muridnya adalah Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan di atas gunung itu lalu para murid melihat Yesus berubah rupa, pakaiannya menjadi sangat putih, wajahnya bercahaya seperti matahari dan tampak terang sekali. Lalu ada 2 orang lagi yang berbincang dengan Tuhan Yesus, yakni Elia dan Musa. Dari peristiwa itu kita semua diberikan tanda bahwa Yesuslah yang dikehendaki Allah untuk menyelamatkan umatnya. Yesuslah Putra Allah sendiri yang diberikan kepada manusia untuk tebusan atas kesalahan dan dosa-dosa manusia supaya manusia diselamatkan. Kita yang percaya kepadanya, marilah senantiasa terus merenungkan mengapa kita bisa percaya dan mengapa kita tetap teguh kepada Sang Putra Allah itu. Meskipun di akhir kisah dalam Injil disebutkan bahwa Putra Allah yang Allah berkenan kepadanya dan menghendaki agar manusia percaya padanya justru akan menderita, akan dikorbankan untuk keselamatan umat manusia. Semoga kita semua memahami itu dan dikuatkan iman kita akan Yesus, Sang cinta sejati, satu-satunya jalan kepada kehidupan, kepada keselamatan, ketika Allah berkenan menebus umatnya dengan putranya sendiri. Ketika Allah begitu mencintai umatnya, bahkan merelakan putranya sendiri sebagai bayaran atas kesalahan dan dosa manusia agar manusia bisa diselamatkan. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk tetap teguh dan mendengarkan Putra Allah yang hadir di tengah-tengah dunia, Tuhan kita Yesus Kristus, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.